Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 Kewirausahaan kelas A Fisika Universitas Andalas tahun 2021-2022. Kami akan memperkenalkan proposal rencana bisnis kami dengan nama bisnis kami yaitu MCR atau MCR atau Margot Ceria, dengan anggota yaitu Reza Ananda Ramadan dengan nomor BP 1910442023. Selanjutnya ada Muhammad Afif dengan nomor BP 1810441022. Selanjutnya itu ada saya sendiri, Afifah Nabila 1910441009, dan terakhir ada Lukiana Mahdia dengan nomor BP 1910441026. Untuk konteks pembahasan kita yaitu pertama ada pendahuluan, selanjutnya itu ada pembahasan. Pertama pendahuluan. Yang itu pertama latar belakang, pengertian maggot. Maggot atau larva Black Soldier Fly atau BSF adalah larva jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. BSF memiliki siklus pertama dari larva yang nantinya bermetamorfosa menjadi lalat dewasa. Maggot dapat diproduksi besar-besaran, berpeluang menjadi bahan pakan sumber protein dan energi karena memiliki kadar protein kasar mencapai 38% dan kadar lemak mencapai 20%. Kemampuan maggot BSF dalam memakan limbah organik sangat memukau. Sejumlah 15.000 larva Black Fly Soldier atau BSF dapat menghabiskan sekitar 2 kg makanan dan limbah organik dalam waktu 24 jam saja. Berbagai keunggulan maggot BSF lainnya: tidak bau amis seperti pakan lainnya, tidak jorok, mudah diambil, mudah disimpan, mudah dicerna oleh hewan ternak, mudah dibeli dan hemat, sehat bagi hewan ternak, budidayanya mudah dan tanpa ribet, panen jelas dan teratur. Dari selanjutnya itu ada manfaat maggot. Maggot akan bertelur yang nantinya akan dibesarkan sampai menghasilkan larva. Umumnya pada umur 15 hari sudah dapat dipanen. Manfaat maggot lainnya yaitu dapat mereduksi bau atau polusi, sehingga adanya maggot, sampah organik baunya akan berkurang bahkan sampai tidak tercium. Manfaat lainnya adalah bisa mengontrol populasi lalat, namun terpenting stakeholder peternakan adalah nutrisi yang dihasilkan maggot. Nah, dari latar belakang tersebut, itu adalah alasan mengapa kami mengambil maggot ini sebagai sumber ide bisnis kami. Selanjutnya itu ada riwayat pendiri. Untuk ide bisnis kami sendiri, kami beranggotakan 4 orang. Itu pertama anggotanya ada Reza, selanjutnya itu ada Muhammad Afif, selanjutnya ada saya sendiri Afifah Nabila, dan selanjutnya ada Lukiana Mahdia. Untuk identitas diri bisa dibaca pada slide PPT. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke rekan saya selanjutnya. Selanjutnya yang akan dibahas pada video ini yaitu ada aspek pemasaran, aspek produksi dan operasi, aspek organisasi manajemen, aspek keuangan, dan jadwal kegiatan. Pertama, aspek pemasaran. 1. Gambaran umum. Nama produk ini yaitu MCR, jenis produk pakan, ukuran toples dan kemasan plastik. Manfaat utama sebagai alternatif pakan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan hewan hias dan ayam. Manfaat turunan yaitu sebagai pakan alternatif. 2. Segmentasi pasar. Pertama, segmen geografis. Usaha kami berada di wilayah Kota Padang yang padat penduduk, mulai dari masyarakat kalangan atas maupun kalangan bawah. Selain itu, Kota Padang juga ditempati oleh peternak-peternak. B. Segmen demografis. MCR adalah produk pakan yang efektif karena memiliki gizi yang lebih baik dari kedelai. Selain itu,
Untuk mendapatkan budidaya ulat maggot ini tidak susah dan hanya sedikit memakai biaya. Yang C. Segmen psikografis. Masyarakat Kota Padang yang memiliki hobi memelihara hewan hias dan peternak dengan berbagai kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat menggunakan ulat maggot. Karena maggot adalah pakan siap pakai yang mengandung gizi dan memiliki harga terjangkau, sehingga dapat dipakai oleh berbagai kalangan. 3. Strategi pemasaran. Pertama, strategi harga. Metode penetapan harga produk MCR yang kami gunakan adalah metode penetapan harga markup. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Kami menetapkan margin dengan persentase keuntungan yang diinginkan berdasarkan jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk membuat pakan. Karena produk MCR merupakan produk yang jarang ada di pasaran, maka kami menetapkan strategi penetapan harga yang efektif dalam tahap perkenalan ini, yaitu dengan strategi harga penetrasi, di mana kami memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan. Yang B. Strategi promosi. Metode promosi yang kami gunakan yaitu metode mix. Strategi yang kami pakai antara lain penjualan pribadi atau personal selling, pemasaran langsung di marketing, promosi penjualan, sales promotion, serta hubungan umum, public relation. Kami akan mempromosikan produk MCR melalui media cetak maupun pamflet dan melalui media sosial seperti Facebook, BBM, dan Instagram agar produk kami dapat dikenal oleh masyarakat umum. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang aspek pemasaran. Itu adalah strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi harga. Metode penetapan harga pada produk MCR yang kami gunakan adalah metode penetapan harga markup. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Kami menetapkan margin dengan persentase keuntungan yang diinginkan berdasarkan jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan pakan. Karena produk MCR merupakan produk yang jarang ada di pasaran, maka kami menetapkan strategi harga yang efektif dalam tahap perkenalan ini, yaitu dengan strategi harga penetrasi, di mana kami memberikan harga terendah untuk menciptakan pangsa pasar yang diminati. Selanjutnya itu ada strategi pasar. Metode promosi yang kami gunakan yaitu promotion mix. Strategi yang kami pakai antara lain penjualan pribadi atau personal selling, pemasaran langsung atau direct marketing, promosi penjualan atau sales promotion, serta hubungan umum atau public relation. Kami akan mempromosikan produk MCR melalui media cetak berupa pamflet dan melalui media sosial seperti Facebook, BBM, dan Instagram agar produk kami dapat dikenal oleh masyarakat umum. Selanjutnya itu ada strategi distribusi. Strategi penetapan distribusi yang kami gunakan yaitu strategi struktur saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Alternatif yang dipilih dapat berupa distribusi langsung atau distribusi tidak langsung. Kami menggunakan alternatif distribusi langsung, di mana kami mendistribusikan dan memasarkan produk kami sebagai produsen langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara dan tidak menitipkan produk kita ke agen penjual yang lainnya. Selanjutnya itu strategi positioning. Metode pendekatan positioning yang akan kami gunakan yaitu fokus pada produk MCR adalah metode function concept dan pendekatan lebih banyak untuk lebih sedikit.
Metode function sama konsep menonjolkan functionist need dari produk MakeR, di mana produk MakeR merupakan produk pakan yang bergizi dan ekonomis. Strategi positioning yang kami gunakan adalah penetapan posisi menurut kategori produk, harga, dan distribusi. Kami menampilkan produk MakeR dengan kemasan praktis dan siap pakai, praktis serta kaya akan gizi bagi hewan dengan harga yang sangat terjangkau. Serta kami juga memberikan kemudahan bagi konsumen mendapatkan produk MakeR dengan efisiensi waktu dan pelayanan yang baik. Oke, sekian dari saya, dijanjikan pada selanjutnya. Baik, saya Reza Nanda Ramadan akan melanjutkan pembahasan. Aspek yang terakhir adalah aspek keuangan. Dalam aspek ini terdapat 5 biaya yang akan dibahas. Yang pertama adalah kebutuhan dana untuk peralatan atau biaya barang jadi. Dalam biaya ini terdapat yang bahan yang dengan jumlah yang disebutkan. Alat bahan yang disebutkan diantaranya adalah oven, kemasan produk basah, kemasan produk kering, sarung tangan plastik, kayu, nampan, timbangan, dan jaring. Jika dijumlahkan dengan total Rp6.435.000. Kemudian yang kedua adalah biaya bahan baku langsung. Dalam biaya ini terdapat hanya satu bahan baku, yaitu pakan ulat, dengan jumlah per bulan adalah Rp300.000. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung yang terlibat dengan produksi. Dalam bisnis ini kita tidak menggunakan tenaga kerja yang dibayar, sehingga biaya yang pada biaya ini adalah Rp0. Kemudian yang keempat adalah biaya overhead pabrik per bulan. Dalam tabel ini merupakan hal-hal yang menjadi biaya overhead, di antaranya tenaga kerja yang terlibat tidak langsung dengan produksi. Yang kedua, bahan tidak langsung. Yang ketiga, listrik dan air di tempat produksi. Yang keempat, sewa tempat berproduksi. Dan yang kelima, pemeliharaan peralatan dan kendaraan yang digunakan di tempat produksi. Dan yang terakhir, biaya penyusutan peralatan produksi. Jumlah total dari biaya overhead ini adalah Rp800.000. Kemudian yang terakhir adalah harga pokok penjualan atau HPP. HPP ini merupakan total dari semua biaya yang telah disebutkan, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya barang jadi. Jika ditotalkan, maka berjumlah Rp7.535.000. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Kegiatan bisnis yang kita lakukan adalah dilaksanakan dalam 12 bulan ke depan. Dalam tabel ini, di awal bulan pertama kita akan melakukan banyak persiapan sehingga bisa memulai produksi. Hingga di 2 bulan terakhir kita akan melakukan laporan akhir kegiatan dan persiapan pengembangan bisnis jika ini menguntungkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.